Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kami dari kelompok resep makanan, kami akan membagikan hasil kami dari tugas untuk mata kuliah bisnis digital. Yang pertama itu adalah empathize. Hmm. Di sini yang pertama kali ini adalah empathy map, itu untuk sales, think, dan skill. Untuk sales dari customer itu adalah cari resep yang cocok untuk anak-anak saya. Terus ingin menjadi lebih ahli dalam memasak sayur dan lain-lain. Untuk thinknya kekurangan waktu untuk memasak, kesulitan menemukan resep sesuai dengan bahan yang tersedia. Untuk das memilih resep berdasarkan waktu memasak yang tersedia, memberikan umpan balik secara aktif melalui survei formulir untuk balik dalam aplikasi. Untuk skill-nya, kekhawatiran tentang ketersediaan bahan makanan, stres karena waktu memasak terbatas, antusiasme kepada resep lain, dan lain-lain. Dan kami juga sudah merekod wawancara salah satu customer kami. Oke, selamat siang dengan Bapak. Reva. Oke, di sini sebelumnya saya akan izin untuk mewawancarai Anda tentang aplikasi resep makanan. Boleh? Boleh? Oke, untuk pertanyaan pertama, gimana menurut Anda tentang aplikasi resep makanan itu? Saya suka tampilannya simple, mudah dipahami. Ya, gitu. Simple. Oke, terus untuk pertanyaan yang kedua ya, apa yang Anda pikirkan ketika sebelum dan sesudah memakai aplikasi tersebut? Ya, sebelum saya memakai aplikasi, saya berpikir ini kayak ya aplikasi apa ya, resep lainnya gitu yang biasa aja. Oh, ternyata enggak. Ini lebih simpel dalam bentuk tampilan dan lebih mudah dimengerti. Resepnya pun banyak, lengkap. Lalu setelah saya menggunakan itu, saya rasa ini aplikasi ini lebih baik daripada aplikasi yang setelah ada sebelumnya, aplikasi resep yang telah ada sebelumnya gitu. Oke, untuk ini langsung saya pertanyaan ke terakhir saja ya. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang Anda gunakan di aplikasi tersebut? Kayak sehari-harinya biasanya aplikasi tersebut digunakan apa aja? Oh, saya biasanya buat eksperimen makanan aja sih, iseng-iseng gitu. Kalau ada bahan makanan sisa gitu. Soalnya kan resepnya di situ kan unik-unik, beda dari resep yang biasanya saya buat begitu. Biasanya gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Reva untuk waktunya. Oke, makasih ya. Salam. Yang kedua ini adalah defender. Setelah kita mewawancarai salah satu customer kita, maka kita mendapatkan customer persona, yaitu di sini adalah Rudy. Rudy adalah perusahaan warung makanan kecil yang telah berjalan selama beberapa tahun. Dan dia mempunyai permasalahan yaitu kehabisan ide menu dan kekurangan waktu untuk mencari menu. Dan tujuannya dia ingin menu baru dan inovatif untuk warungnya. Maka dari itu Rudy ingin memakai aplikasi kita. Nah, yang ketiga ini adalah Scanter. Nah, untuk Scanter untuk aplikasi kami menggunakan 3 metode, yaitu combine. Sebelumnya di aplikasi kami itu hanya ada fitur pencarian dan belum ada rekomendasi berdasarkan pencarian. Setelah kita memakai metode combine, kita menggunakan fitur pencarian dari kebiasaan resep yang digunakan pengguna untuk rekomendasi. Yang kedua, kita menggunakan metode adapt. Sebelum menggunakan metode adapt, kita menggunakan bahan asli dari resep yang ada. Setelah menggunakan metode adapt, kita mengganti bahan resep yang ada menggunakan bahan yang mudah ditemukan di daerah pengguna. Yang ketiga, kita menggunakan metode modify. Sebelum menggunakan metode modify, kita hanya ada fitur pencarian dengan teks di aplikasi kita. Setelah menggunakan metode modify, kita
memodifikasi fitur pencarian dengan menambahkan fitur pencarian dengan menggunakan suara. Dengan tombol center tadi menulis, kalau sudah menulis baru bisa buat akun masak. Nah, ini bisa di subscription, monthly atau per tahun. Jika sudah memilih salah satu, bisa langsung subscribe, dia akan langsung masuk ke homepage kita. Nah, di dalam homepage ini terdapat fitur search, bisa langsung masuk ke tampilan search-nya. Jika mau kembali, tinggal ke tombol X. Untuk fitur ini ada makanan utama, ada makanan dessert, snack, atau favorit. Yang pertama kita akan tunjukkan yaitu menu utama. Di sini akan tampil daftar menu utama, yaitu adalah nasi goreng, telur mata sapi, oatmeal, bubur ayam, dan lain-lain sebagainya. Nah, jika kita mengklik salah satu dari makanan ini, akan muncul ke resep masakannya. Seperti contoh ini. Ini adalah tampilan resep masakannya. Jika pengguna suka, maka mereka bisa akan masukkan ini ke dalam favorit mereka, yaitu tinggal menekan tombol favorit. Nah, jika favorit, tinggal kita langsung ke daftar favoritnya. Ini sudah ada 2 di sini. Nah, jika kita kembali langsung ke menu homepage kita. Nah, di sini ada dessert, kita klik. Nah, kita akan ini ada daftar menu dessert. Kembali lagi, kita klik snack, ini daftar menu snack. Nah, kita ini menu favorit seperti yang tadi. Nah, favorit. Nah, seperti itu. Masakan Nusantara. Terima kasih. Oke, bagaimana menurut Anda tentang aplikasi saya? Menurut saya untuk aplikasi ini yang perlu dinilai yang pertama kali yaitu untuk form login dan sign up-nya itu berbeda, satu. Kemudian untuk informasi pada bagian deskripsi untuk makanan serta resep-resepnya itu harap bisa lebih didetailkan lagi. Kemudian untuk pemilihan warnanya ini terlalu jadi orang-orang mungkin kalau bisa itu warnanya agak lebih digelapin lagi, karena jika kalau terlalu terang itu takutnya orang-orang UI-nya itu terlalu biasa aja gitu. Oke, bagaimana menurut Anda tentang fitur-fiturnya? Untuk bagian fitur-fitur ini mungkin menurut saya sudah lengkap ya, dan bisa dinilai sudah lumayan baik, yaitu kembali lagi ke penilaian desainnya lagi sih, harus lebih dibenahi lagi. Terus untuk bagian subscribe-nya menurut Anda gimana? Bagian subscribe ini diharuskan lebih ditekankan lagi untuk fitur-fitur dan apa benefit yang bisa didapatkan oleh pengguna ya, karena di sini cuma dilihatkan harga sama beberapa hari atau berapa bulannya untuk subscribe itu berlaku. Jadi seharusnya ada deskripsi yang bisa menjelaskan untuk subscribe ini kita tuh mendapatkan apa aja. Oke, terus untuk bagian harga, apakah terlalu mahal atau terlalu murah? Untuk menilai dari harga subscription-nya itu kita bisa menilai jika di dalam subscription-nya itu ada deskripsi apa aja yang bisa kita dapatkan. Kalau di sini kan kita nggak ada penjelasan untuk apa aja yang didapat, jadi saya itu sebagai pengguna tidak bisa menilai hal tersebut. Itu saya anggap untuk kritik dan masukan dari masnya ya. Oke, terima kasih.